Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi sahabat fitness mania dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Irfan di channel Mas Irfan. Hari ini hari Rabu teman-teman. Persiapan mungkin teman-teman yang mau berangkat bekerja, mau berangkat sekolah, kuliah ataupun aktivitas lainnya. Mudah-mudahan hari ini segala urusan kita selalu dimudahkan, selalu dilancarkan, rezeki kita dilimpahkan, berkah dan juga pastinya selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, izinkanlah saya pagi ini sharing sejenak sebelum beraktivitas, sebelum sarapan atau belanja atau masak. Nah, saya juga lagi mau belanja. Izinkanlah sharing pagi ini yaitu tentang kita berbicara tentang yang namanya motivasi, teman-teman. Nah, kenapa saya berbicara motivasi? Karena sekali lagi motivasi itu ibaratkan seperti parfum, ya. Up and down, bisa naik, bisa turun. Sekali lagi ketika kita menggunakan parfum, teman-teman, bagaimana disemprot 1 jam, 2 jam, ya mungkin bertahan, 3 jam mungkin bertahan, tetapi tidak bisa bertahan selama 1 hari ada, 1 minggu, bahkan 1 bulan tidak ada. Itu yang namanya dengan motivasi, teman-teman. Makanya saya paling kasihan, ya. Ada teman saya sendiri, saudara saya sendiri, member saya sendiri ada. Jadi berbicara motivasi, sekali lagi motivasi itu bukan karena dari orang lain yang kita lihat itu lebih baik dari kita. Misalkan saya, motivasi saya melihat seorang The Rock, misalkan The Rock. Jadi beliau itu memang kalau bangun pagi itu jam 4, beliau langsung olahraga nge-gym karena punya tempat gym sendiri di rumahnya. Jadi saya termotivasi sama dia. Kemudian selang 1 jam kemudian, ya, ketika perasaan bad mood ini sudah ada, muncul, tiba-tiba saya tuh sudah males untuk latihan. Entah kenapa. Ya mungkin karena ada faktor mikiri pekerjaan belum selesai, ada faktor mikiri banyak cicilan, banyak setoran, atau juga bahkan token sudah mau habis, gas sudah mau habis, kemudian masih bayar wifi. Pokoknya yang intinya menurunkan mood, ya, menjadikan bad mood itu pasti akan menghilangkan motivasi, teman-teman. Makanya kita setiap permasalahan orang itu pasti beda. Nah, saya di sini berbicara tentang apa, teman-teman? Yaitu kurangnya penghargaan terhadap diri sendiri. Apa contohnya? Saya punya teman, saya punya member. Jadi bisa dikatakan orang beradalah, orang mampu, modal ada, kemudian hal-hal yang menunjang aktivitas dia, mulai dari transport, mulai dari baju, itu luar biasa, itu ada, teman-teman. Jadi saya ada member, saya cerita nih, ya. Jadi saya cerita bukan tidak ada maksud untuk memprovokasi, untuk membuka aib seseorang, tidak. Saya di sini berbicara kapasitas di dalam dunia fitness, di dunia gym. Jadi punya member, teman-teman, orang berada, orang mampu, orang kaya dalam satu desa. Itu member ke saya bisa katakanlah royal orangnya. Saya juga masih sampai diberi baju, sampai diberi dengan sepatu, kaos. Saya senang, teman-teman. Memang orangnya baik memang orangnya. Tetapi di sini yang saya sesali adalah karena dari pola hidupnya. Jadi dari pola hidupnya kurang baik, kurang bijak. Pertama nge-gym, pertama ikut latihan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, itu bagus, progresnya luar biasa. Nah, setelah mendekati 6 bulan, karena progresnya itu sudah ada, bulking dia pakai gainer, dia pakai kreatin, dia pakai whey, apapun hal-hal yang sekiranya mampu menunjang progres dia, otot, dia pasti beli. Karena belinya juga lewat pesan lewat saya, dan saya juga memesankan kepada teman. Kenapa? Karena dia percaya sama saya, belikan mas yang paling baik, yang paling bagus
proteinnya yang baik, lemaknya yang sedikit, yang lemak yang baik juga, bukan lemak yang tidak baik. Oke, saya carikan. Ini Mas uangnya, transfer. Aduh, saya berpikir teman-teman, karena kalau yang saya bahas kemarin no money no muscle ya, memang betul itu. Tetapi di sini saya juga berkaca, juga melihat beliaunya itu sudah diberi money yang lebih, money yang cukup, katakanlah melimpah. Tetapi apa yang dihasilkan, tetapi apa yang dilakukan itu tidak sesuai dengan effort, tidak sesuai dengan usaha. Akhirnya apa? Size ototnya itu naik turun. Nah, saya di sini berbicara tentang berarti ketergantungan suplemen, ketergantungan dengan sebagai dari bagian dari mengembangkan hipertrofi massa otot, itu bisa dikatakan tidak sejalan teman-teman. Saya sebenarnya kasihan sama beliaunya. Kenapa? Karena beliaunya tuh orang baik ya. Saya akui baik orangnya. Cuman terkadang dia dimanfaatkan sama orang lain ya. Jadi hasil latihan selama 5 bulan, kurang lebih sampai 6 bulan itu hilang total. Karena aktivitasnya dia tuh sudah berhenti, dia fokus sama pekerjaan, dia fokus sama keluarganya. Aduh, saya eman teman-teman, eman sama perkembangan dan juga eman suplemennya. Malah susunya itu banyak yang nggak dipakai, banyak permasalahan teman-teman. Jadi kita tuh di tempat gym tuh sebenarnya banyak, ibaratkan memang gym ini juga ada dunianya. Ada orang-orang di sana yang katakanlah orang-orang yang kurang baik hatinya. Ada juga orang yang sering memanfaatkan temannya, ada teman-teman. Jadi seperti unik juga kalau kita masuk di dalamnya dunia fitness dan kita meresapi dan kita menghayati dan kita benar-benar masuk di dalamnya, pasti teman-teman akan menemukan jati diri teman-teman yang sebenarnya. Apa itu? Yaitu tetap jadi diri sendiri. Karena kita tidak mungkin juga di dalam fitness itu mengikuti suatu arus yang katakanlah bisa mendorong kita untuk menjadi orang yang bisa lebih baik, boleh, atau juga bahkan bisa yang lebih sebaliknya, yaitu menjadi lebih tidak baik, bisa saja teman-teman. Nah seperti itu. Jadi katakanlah kalau kita kembali pada diri sendiri ya teman-teman, kembali pada diri sendiri, bahwa yang namanya latihan fitness, sekali lagi fitness ya, tujuan Anda, tujuan teman-teman untuk latihan fitness pemula itu apa? Nah, makanya saya selalu bilang teman-teman, buat teman-teman yang mau memulai fitness pemula, itu tidak perlu melihat orang lain. Sekali lagi saya tegaskan, tidak perlu melihat orang lain. Ayo mulai latihan, ayo mulai susun jadwal, dan ayo mulai rutinkan teman-teman. Dicoba dulu. Jangan hanya melihat dari seorang saya, misalkan Mas Irfan sudah bagus, badannya sudah besar, badannya sudah six-pack, macam-macam bla 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 bla. Jangan melihat, sekali lagi saya melihat teman-teman, karena kebanyakan pasti melihat dari hasilnya, tidak dari prosesnya. Bangun otot itu susah teman-teman, tidak mudah. Yang mudah itu bangun siang, yang mudah itu hanya menilai, menjudge ya. Dia pakai ini, dia pakai itu, sembarang lah pokoknya. Nah itu, katakanlah ketika teman-teman sudah latihan ya 1 bulan 2 bulan, katakanlah kalau merasa tidak ada hasil, merasa daripada hal orang lain, padahal kaca kita, kalau kita ngaca, ini saya di depan kaca, saya kok tidak ada dari deltoid, dari bahu, kemudian dari dada, saya kok tidak ada hasil. Artinya mereka itu kurang bersyukur teman-teman ya. Mereka kurang bersyukur. Mereka sudah diberi kemudahan, sudah diberi diberi kelancaran dalam beraktivitas, dalam berolahraga, ternyata semangatnya kurang, passionnya kurang. Nah, jadi itu teman-teman. Jadi poinnya apa yang saya sampaikan pada pagi ini adalah tentang satu, yang pertama adalah motivasi tidak selamanya bisa membuat kita ke arah yang lebih baik. Ya, kemudian yang nomor 2 adalah pentingnya pemahaman tentang yang namanya self love, yaitu cinta pada diri sendiri. Ya, yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3 adalah bahwa kita jangan sampai
melawan arus ataupun sampai teman-teman ya, kita tuh keluar dari jati diri kita sendiri, bukan dari diri kita sendiri. Jadi tetap jadi diri sendiri. Nah, dimanapun teman-teman berada, dimanapun teman-teman itu lingkungannya, mau seperti apapun, mau buruk mau baik, tetap jadi diri sendiri. Kalau misalkan lingkungan baik, ya mudah-mudahan bisa membawa teman-teman ke arah yang lebih baik. Ataupun misalkan buruk teman-teman, lingkungan yang buruk, usahakan teman-teman jangan sampai mengikuti arus, tetap jadi diri sendiri, seperti itu. Karena yang namanya, sekali lagi, di dalam dunia fitness itu tidak selamanya yang mereka lihat, yang belum memahami tentang dunia fitness itu sesuai dengan ekspektasi mereka. Ya, karena banyak sekarang katakanlah statement yang menjurus orang yang nge-gym itu pasti tanda kutip ya teman-teman, hubungannya itu dengan sesama jenis, seperti itulah pokoknya intinya kurang baik lah. Nah, makanya sekali lagi kepada teman-teman, dimanapun teman-teman itu berada, tetap jadi diri sendiri ya. Kalau misalkan mau memulai latihan, segera latihan, niatkan latihannya untuk investasi jangka panjang. Perkara teman-teman mau melewati perjuangannya bagaimana, itu nanti hasil yang menentukan. No pain no gain, itu betul. Seperti itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat sharing pagi ini. Saya doakan aktivitas teman-teman hari ini lancar, mudah-mudahan segala urusannya dilancarkan, dimudahkan, rezekinya selalu dilimpahkan teman, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Tetap dukung channel saya, insya Allah nanti saya latihan kaki ya di Seven Gym. Alhamdulillah saya dipercayakan untuk menjadi personal trainer di Seven Gym di Tenggarang. Jadi saya 2 nyabang teman-teman personal trainernya, di Seven Gym Tenggarang dan juga di Raja Gym Kota Kulon Bondowoso. Terima kasih teman-teman ya, tetap dukung channel saya dengan cara subscribe Mas Levan, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.